sweet silver bells all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, me and the bold, ding dong ding dong, love is their song, with joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, raising the sound, all in and there, telling the tale. In their ring, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas, merry, 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 merry Christmas. On they set, on without him, their joyful tone to every home. Bapak Ibu sudah Tuhan, kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul kasih oleh gospel. Saat ini saya mengundang kita semua berpindah ke hadapan. Mari kita dalam doa. Tuhan, dalam segala anugerah-Mu yang tak terbatas yang selalu melimpah dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Karena dalam segala kebesaran anugerah-Mu lah kami bisa pada hari ini bersama-sama datang ke tempat ini untuk mengadakan ibadah Natal. Namun kami juga tetap terus berharap Tuhan kepada-Mu untuk memberikan kepada kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya kami hadir, kami juga memiliki suatu kerinduan agar ibadah pada malam ini bukan ibadah yang hanya lalu begitu saja, tetapi jadikanlah ibadah ini Tuhan menjadi alat tangan kuasa-Mu untuk membentuk keberadaan kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Karena itulah biarlah ibadah ini menjadi alat tangan kuasa Tuhan untuk menjadikan kami menjadi sama seperti-Mu. Oleh karena itu, urapilah dan berkatilah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, baik pujian kami, baik juga saat kami mendengar kebenaran firman. Berkatilah semua Tuhan, supaya semua setiap apa yang kami lakukan itu dalam tuntunan kuasa Tuhan dan menjadi alat tangan kuasa-Mu untuk mendidik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah Natal ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon berkat-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk.
lahir di dunia ini. Untuk itu mari kita bersama-sama menyembah Dia, memuliakan Dia, meninggikan namanya, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai, mari berhimpun dan bersukacita. Mari berdiri,
yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membaca ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara semua akan baca ayat yang ke-10, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-14. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku menunjukkan kepadamu kuasa untuk seluruh masalah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi duduk kanan dan berbaring di dalam perutnya." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan kepada Allah yang Maha Tinggi, dan damai sejahtera di bumi kepada manusia yang beriman kepadanya. Amin. Silakan duduk. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari bersama-sama kita akan naikkan pujian, dengarlah malaikat nyanyi.
Pujian yang sangat indah menyatakan bahwa Tuhan selalu menolongku dan Tuhan selalu melindungi. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat buat setiap kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama melakukan prosesi penyalaan lilin. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Malam Kudus Sunyi. Thank
dilakukan oleh Bapak Ismono, Ketua Posped. Penyalaan lilin yang kelima akan dilakukan oleh Bapak Hen, perwakilan dari Jemaat Posped. Penyalaan lilin yang keenam akan dilakukan oleh Ibu Rati, perwakilan orang tua sekolah minggu. Api lilin akan dibagikan, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini malam kudus-kudusnya. Saya mohon kita semua untuk berdiri. Hai lihatlah di Efrata. Karena salam amat dekat. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur karena melalui penyalaan lilin ini kami diingatkan bahwa kami adalah terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Tuhan. Namun kami adalah terang yang bukan terang dikarenakan kami mampu menjadi terang. Kami menjadi terang karena Engkau yang telah membuat kami telah menjadi terang. Karena itu biarlah kami sebagai terang di tengah dunia ini menunjukkan hidup kami yang terang, Tuhan, sehingga orang-orang sekitar kami bisa melihat bahwa kami adalah orang-orang yang seturut daripada kehendak Tuhan.
menjadi firman Tuhan yang dapat dibaca oleh orang sekitar kami. Karena itu Tuhan, pada kesempatan malam hari ini juga kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami agar dalam masa Natal ini kami diantarkan kembali oleh Tuhan untuk dapat merenungkan makna Natal. Sehingga dalam kami menjalani hidup, kami mengingat bagaimana Natal yang telah terjadi bukanlah Natal yang hanya peristiwa yang sudah lewat, tapi memiliki suatu makna yang sepanjang masa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berfirmanlah bagi kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua jemaat Tuhan. Tolong penampilannya ya. Grace. Selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan terus menyerah kita walaupun hujan, tapi kita bisa bersama-sama hadir dalam mengikuti ibadah Natal di gereja Vocation Poste Indonesia. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 32. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Amin. Demikian firman Tuhan, di mana temanya adalah mataku telah melihat keselamatan-Mu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, biasanya kalau acara Natal, maka biasanya ya, mata kita waktu masuk ke dalam suatu gereja, apa yang pertama-tama kita lihat? Dekorasi ya, dekorasi. Mungkin pohon Natalnya kurang lengkap. Kalau Natal tidak ada pohon Natalnya gitu ya. Dan juga tidak lengkap kalau sebuah gereja mengadakan Natal tapi tidak ada dekorasinya gitu ya. Dan setelah itu lihat dulu pembawa acaranya. Ya, wah gimana? Membosankan kah atau menyenangkan kah atau riang kah atau kaku seperti robot gitu ya. Nah, setelah itu baru lihat acaranya. Wih, acaranya menarik. Tapi ada untungnya juga, ada masa pandemi ini ya. Jadi nggak perlu terlalu stres atau terlalu susah seperti tahun lalu. Bikin dekorasi bagaimana, harus megah, harus menarik, terus bikin acara panjang mungkin sampai 2 jam kan, habis ibadah sambung lagi acara perayaannya, terus bikin drama gitu ya. Wah, pusing-pusing bikin drama sekarang gara-gara corona, gak perlu lagi ada drama gitu ya. Jadi ibadah itu lebih singkat, jadi gak lebih pusing lagi
mikirin bagaimana mengadakan perayaan Natal. Nah, dan di luar sana juga ada orang yang waktu Natal, masuk bulan Natal, biasanya ibu-ibu apa yang dilihat? Diskonan di mall-mall gitu ya. Wah, ada potongan nih, kita dilihat diskonan nih di mall. Terus kalau anak-anak apa nggak tahu yang dilihat waktunya beli baju baru dan gitu. Wah, ada baju baru. Kalau bapak-bapak, suami-suami, apa yang dilihat waktu Natal? Dompetnya, wah bahaya ini, bisa terkuras ini pada bulan Natal karena beli ini dan beli itu gitu ya. Nah, Bapak yang jelas Tuhan, kalau kita melihat Simeon maksud saya, dan waktu Natal, maka apa yang dilihat? Waktu dia melihat waktu Natal itu maksudnya Yesus lahir, dan waktu Yesus lahir waktu masuk ke 8 hari, maka yang dilihat oleh Simeon adalah Yesus, dan waktu dia melihat Yesus, apa yang dikatakan? Mataku telah melihat keselamatanmu. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris adalah mataku telah melihat keselamatanmu. Maksudnya keselamatan yang miliknya Allah yang diberikan kepada kita. Nah, mengapa Sang Simeon dia bisa mengatakan bahwa dia telah melihat keselamatan daripada Allah atau keselamatanmu Allah? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini dikarenakan Simeon waktu dituntun dipimpin Allah Roh Kudus, maka waktu dia melihat Yesus Kristus, dia melihat bahwa Yesus Kristus ini dikatakan keselamatan daripada Allah, dikarenakan Yesus Kristus ini adalah bayi yang dilihat itu, bayi yang menggenapi seluruh perjanjian lama mengenai janji Mesias. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-29, sesuai dengan firman-Mu, dan ayat 26 dikatakan dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi maksudnya ini adalah firman Tuhan yang berbicara mengenai nabi-nabi perjanjian lama. Dan kata telah, ya waktu itu sempat saya sama istri saya bingung waktu di tema, ini butuh nggak sih kata telah? Apa dipersingkat aja, aku melihat keselamatanmu, gitu ya. Tapi istri saya bilang, janganlah potong-potong, sudah bikin kata telah aja. Terus waktu saya selidiki, rupanya bilang kata telah ini nggak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena kata telah ini dalam bahasa aslinya ada bahwa bayi, yaitu Yesus Kristus, adalah orang yang telah sudah menggenapi semua perjanjian lama. Jadi membuat para nabi dalam perjanjian lama itu Yesus sudah menggenapinya. Jadi bisa dikatakan waktu Simeon melihat Yesus, ini dia orang yang telah menggenapi semua perjanjian lama, padahal dia masih bayi, padahal dia belum buat apa-apa, padahal dia lemah dan masih tergantung kepada ibunya Maria. Terus apa yang dilihat? Tentunya Simeon melihat karena tuntunan Roh Kudus. Dia melihat bayi ini adalah penggenapan dari seluruh perjanjian. Maka dikatakan keselamatan daripadamu, karena dia adalah Mesias. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, maka para nabi, yaitu diantaranya Yesaya, pernah menubuatkan tentang Mesias, di mana Mesias akan lahir dari seorang perawan, dan itulah Yesus. Dan juga Yesaya menubuatkan dia akan diberikan nama Immanuel. Arti Immanuel adalah Allah beserta kita. Dan Yesus waktu dilihat sama Simeon, inilah Immanuel. Yesus itulah Immanuel. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah yang beserta kita. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 14 apa? Yesus itu atau firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Immanuel. Di mana Allah yang maha kuasa,
yang mau merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan sama seperti manusia 100% yang harus mengikuti proses seorang manusia, di mana manusia nggak mungkin tiba-tiba ada di bumi. Bagaimana proses yang harus dilalui oleh manusia? Pertama, benih dulu. Benih terus bertumbuh menjadi 9 bulan. 9 bulan lebih baru dilahirkan. Yesus mengalami karena dia memang menjadi manusia 100%. Ya. Dan waktu dia dilahirkan, maka dikatakan Immanuel, Allah yang ada di antara manusia. Yesus itulah Immanuel. Jadi melalui Yesus, melalui bayi ini Yesus, kelak orang akan mengenal siapa Allah sebenarnya. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang diam di antara manusia. Dan pada hari ini membuat manusia mendapatkan akses untuk mengenal Allah, atau jalan untuk mengenal Allah langsung kepada Allah sendiri. Bukan melalui perantara manusia, bukan melalui perantara para nabi, bukan juga melalui perantara orang-orang yang mendapatkan penglihatan atau orang yang sedang bersemedi untuk mendapatkan wahyu, tapi langsung dari Allah. Karena Allah diam di antara manusia. Immanuel. Inilah yang akhirnya Simeon melihat suatu keselamatan. Kenapa? Karena orang bisa mengenal Allah langsung dari Allah yang menjadi manusia. Itulah bayi yang sedang dipegang atau sedang digendong oleh Simeon. Dan juga bayi ini adalah bayi yang dibuat oleh perjanjian lama mengenai keselamatan yang melalui pengorbanan. Mesias yang menyelamatkan tapi melalui pengorbanan. Yesaya 2 sampai Yesaya 3. Maka waktu dia menggendong bayi ini, bahwa ini bayi, dia akan menyelamatkan, tetapi melalui penderitaan, penggenapan daripada perjalanan. Walaupun dia masih baik, tapi dia Simeon bisa melihat nanti orang yang bayi inilah yang nanti akan mengalami penderitaan, dan penderitaan itulah yang padanya akan menyelamatkan. Karena Yohanes mengatakan ayat 16 bahwa Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi kedatangan Yesus ke dunia adalah karunia yang diberikan Allah kepada manusia. Waktu dikatakan mengaruniakan anak yang tunggal, maksud kata mengaruniakan, dia memberikan dengan cuma-cuma untuk apa? Untuk menjadi korban. Jadi kelahiran Yesus itu kelahiran yang memiliki suatu tujuan, mati di kayu salib sebagai korban. Nah, ini makanya saya pernah juga bilang kepada jemaat di Pospain Seratan dulu, kita itu nggak pernah mengorbankan sesuatu kepada Tuhan. Nggak pernah kita korbankan tenaga kita kepada Tuhan. Nggak pernah kita korbankan apa-apa kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua berasal daripada Tuhan. Sampai Daud juga pernah mengatakan, persembahanku pun berasal daripada Tuhan. Jadi yang boleh mengatakan mengorbankan itu cuma Allah. Cuma Allah yang boleh mengatakan aku telah mengorbankan. Karena itu memiliki anak yang tunggal, lahir di kandang domba dengan suatu tujuan untuk menebus dosa-dosa. Jadi bayi yang kita adalah bayi penyelamat, namun melalui kematian. Dan yang kedua, Simeon juga melihat bahwa Yesus ini, bayi ini, adalah sang juru selamat bagi semua bangsa, bukan hanya bagi bangsa Israel. Karena itulah dia katakan dalam ayat yang ke-30 dan 31, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi Yesus adalah bayi yang pada saat itu dia di mana Simeon melihat ini bayi bukan bayi sembarangan, tapi bayi yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Dan itu juga yang dikatakan oleh para malaikat waktu berkata kepada gembala mengatakan apa? Hari ini telah bagimu juru selamat. Di mana dalam ayat yang ke-10 dikatakan, kepadamu kutusan besar untuk seluruh bangsa. Itu apa? Juru selamat. Jadi Yesus adalah dia
sebagai juru selamat bagi seluruh bangsa. Diceritakan waktu Simon melihat bahwa ini keselamatan untuk seluruh bangsa. Keselamatan bukan lagi dikarenakan usaha manusia, tapi keselamatan dikarenakan Allah yang menyediakan. Jadi keselamatan yang pasti. Bapak Ibu Saudara kasih, berbicara tentang harapan, semua orang pasti punya harapan, betul ya? Tetapi waktu saya renungkan, sebenarnya harapan itu muncul karena dua hal. Hal yang pertama karena keadaan yang tidak mengenakan. Hal yang kedua adalah karena keyakinan bahwa keadaan saya akan berubah. Maka muncullah pengharapan. Seperti halnya masa pandemi ini kan? Masa pandemi ini adalah keadaan yang tidak mengenakan. Bagaimana nggak mengenakan? Duduk aja harus jarak-jarak. Udah kayak musuhan gitu ya. Waktu dulu duduk bisa dempet-dempetan. Suami istri bisa berdekatan, tapi sekarang harus dipisahkan oleh jarak. Karena apa? Pandemi. Ya, nyanyi susah, ditutup sama masker. Mau nyanyi merdu susah, tarik napas, tertahan sama masker. Akhirnya suara merdunya nggak kelihatan gitu ya. Tapi beruntung yang suara fals nggak kelihatan dan nggak kedengaran, ditutup sama masker gitu ya. Nah, masa pandemi siapa yang nggak susah? Gagal pandemi orang banyak susah. Tapi karena ada keyakinan suatu saat nanti pandemi ini akan berlalu. Amin. Amin. Semua yakin kan? Amin. Nah, itulah harapan. Muncullah harapan. Kalau ada keadaan yang susah, tidak ada keyakinan, maka akan jadi putus asa dan bisa jadi bunuh diri. Tapi karena ada keadaan yang susah, tapi ada keyakinan, ini membuat kita memiliki harapan yang buat kita bersyukur sebagai kesenangan. Kita memiliki keyakinan yang kokoh, di mana Yesus yang menentukan dan yang mengkaryakan keselamatan kita. Jadi keyakinan kita itu kan yang kokoh dan harapan kita harapan yang kokoh. Karena keyakinan kita bukan berdiri atas usaha kita, maka kita bisa berkata, saya yakin saya masuk surga. Saya yakin saya akan berubah keadaan saya, di mana keadaan saya akan hidup begitu indah dan begitu mulia dan begitu sukacita dan tidak ada sedih di surga nanti. Mengapa muncul keyakinan tersebut? Karena Yesus. Maka ada harapan. Harapan yang pasti, bukan harapan yang mudah-mudahan bagi kita, bagi semua bangsa yang percaya Yesus, dia akan memperoleh keselamatan yang pasti. Dan selanjutnya yang ketiga, Simeon melihat Yesus. Dia melihat keselamatan daripada Allah. Itu mengenai keselamatan siapa? Keselamatan dirinya sendiri. Karena itu setelah dia melihat Yesus, dia katakan ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, atau alias RIP. Apa itu? Hah? RIP itu biasa di kuburan ya. Rest in peace, istirahat dalam damai sejahtera. Mengapa sampai Simeon mengatakan akhirnya aku bisa istirahat dalam damai sejahtera? Karena dia melihat bahwa keselamatan ini sudah tersedia bagi saya, dan bukan karena usaha saya meneliti hukum Taurat dan melakukan hukum Taurat, di mana seorang Simeon ini adalah orang benar dan orang saleh. Kata benar adalah orang yang selalu mentaati, berusaha mentaati hukum Taurat. Kata saleh itu memiliki arti dan bahasa adalah orang yang selalu meneliti Alkitab, meneliti hukum Taurat dengan tujuan apa? Melakukannya. Ini orang yang sungguh-sungguh sekali dan begitu melelahkan. Apa nggak melelahkan Bapak Saudara? Melakukan hukum Taurat yang begitu banyak dan nggak boleh satu yang lepas, harus semua ditaati. Ini melelahkan sekali. Tapi setelah dilihat Yesus, tenang, dalam sejahtera. Kenapa? Keselamatan bukan lagi usaha, tapi pemberian Allah. Bukan lagi kerja keras, tapi anugerah dari Allah. Membuat tidak bisa dia yakin dia akan mati masuk surga. Maka dikatakan damai, damai sejahtera, dalam damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini?
Bagaimana waktu kita melihat Yesus Kristus? Apakah kita saat melihat Yesus, maka kita melihat, nah, Yesus ini adalah penghibur hatiku yang susah. Saat aku sedih, dia hadir untuk menghibur hatiku. Waktu aku remaja datang untuk menguatkan. Apakah Yesus kita lihat hanya sebatas itu? Sehingga dia hanya seperti seorang penghibur atau seorang psikolog yang hebat? Atau apakah kita melihat Yesus hanya sebatas bahwa dia adalah pengabul doa? Kalau aku ada masalah, aku berdoa kepada Yesus supaya masalahku selesai. Kalau aku ada pergumulan, aku berdoa kepada Yesus sehingga pergumulanku bisa kuatasi. Apakah Yesus hanya sebatas itu? Kalau Yesus sebatas itu, maka kita melihat dia hanya sebatas sebagai penolong, atau bisa dikatakan agak beda tipis dengan jin, ya. Kalau jin kan harus dilus-lus dulu baru keluar. Tapi jangan sampai kita berdoa untuk mengelus-elus dia dengan apa? Kata-kata, oh Tuhan, oh baik sekali, oh begitu berdoa itu sampai mungkin khusus dengan cara menangis. Bahkan ada lagi orang yang kurang ajar sampai ngancam-ngancam, Tuhan, kalau kau enggak jawab doaku, awas ya, saya tinggalin kamu. Waduh, ya. Tuhan bukanlah sebatas hanya sebagai penolong. Dan apakah Yesus hanya sebatas yang menyembuhkan penyakit kita? Wah, kalau kita sakit, apa dokter A, dokter B, dokter C nggak mampu, udahlah Yesus adalah kami yang ajaib. Wah, saya sudah semua nggak mampu, baru ingat Yesus kami yang ajaib. Sebelumnya kenapa nggak ingat Yesus kami ajaib ya? Nah, setelah Yesus kami ajaib. Terus datang sama Yesus. Waduh, Yesus cuma hanya sebagai dokter saja, dokter yang hebat. Bapak Ibu saudara Tuhan, Yesus adalah, harusnya kita lihat Yesus adalah keselamatan dari Allah. Di mana keselamatan dari Allah, Allah lah yang mengkaryakan keselamatan. Karena Allah yang mengkaryakan keselamatan, maka Yesus harus kita pandang sebagai Allah yang menjadi manusia 100%. Karena dia harus menggantikan kita yang adalah manusia. Karena dia mau menembus manusia, maka dia harus menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi Yesus kita lihat dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Kalau dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, maka respon kita, sikap kita kepada dia harus melihat dan berhadapan dengan dia, harus hormat dan setia dan taat. Karena dia adalah Allah. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan Allah yang telah menjadi manusia 100% ini, dia telah berkorban mati bagi kita. Jadi Yesus lahir, dan Allah yang telah menjadi manusia dan akhirnya mati bagi kita. Itu kita melihat dia adalah penyelamat dengan cara berkorban untuk kita. Nah, selanjutnya kita harus melihat dia bahwa dia pun bangkit, mati dan bangkit dari kematian untuk membuat kita akhirnya bisa sama seperti dia, mati suatu saat nanti bangkit dan naik ke surga bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara Tuhan, biarlah kita melihat Yesus, memandang Yesus itu memandang dengan benar, melihat Yesus adalah keselamatan dari Allah, yang dimana Allah yang memberikan keselamatan itu bagi kita. Mungkin kita berpikir, tetapi kok kenapa saya mungkin juga kita melihat ada orang yang kita kasihi, kok belum bisa melihat Yesus seperti aku melihat Yesus. Aku melihat Yesus sebagai juru selamat, penyelamat, Allah yang terjadi manusia, mati bagi. Tapi kenapa orang ini susah sekali? Mungkin kita mengalami atau melihat ada orang kita kasih juga mengalami, mereka belum bisa melihat Yesus sebagai Allah dan sebagai juru selamat. Bapak dan kasih Tuhan, ada satu penghiburan buat kita. Simeon, dia bisa melihat Yesus sebagai sang juru selamat, bisa melihat Yesus yang adalah Allah yang manusia, bisa melihat Yesus yang mana dia akan menyelamatkan semua umat yang percaya kepada dirinya. Itu dikarenakan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatakan, Roh Kudus yang membimbing dia untuk masuk ke dalam bait Allah. Roh Kudus yang akan mempertemukan dia dengan Allah. Dengan apa? Dengan Yesus. Semua karena Roh Kudus. Jadi teruslah jangan bosan-bosan berdoa untuk orang kita kasih. Karena
kita nggak tahu. Mungkin saja Roh Kudus akan bekerja dalam diri. Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri, maka tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, pasti orang itu menjadi percaya dan melihat Yesus. Bukan lagi melihat seperti yang dulu. Ini keselamatan daripada Allah. Dan ini pentingnya. Jadi bukan karena kita kuat, tapi karena Roh Kudus hebat. Amin. Dalam malam Natal ini, renungan kita di malam hari ini mendorong kita atau mengantarkan kita kembali bahwa Natal adalah kita melihat keselamatan daripada Allah. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau Tuhan yang mau datang ke dunia menjadi manusia, rela untuk mati bagi kami dengan suatu tujuan menyelamatkan kami. Inilah membuat kami menjadi bersyukur karena kami mendapatkan berita yang sungguh-sungguh sangat amat baik. Berita yang dimana kami mendapatkan kepastian, keselamatan yang pasti dikarenakan Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang berkarya. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus memandang Kau dan terus memegang teguh iman kami kepadamu. Teguhkanlah kami terus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sangat bersyukur karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Itu membuat kita bisa mengaku bahwa Kau Tuhan penyelamatku, Kau Tuhan penebusku. Saat ini, mari bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pak Heru. Salam, selamat malam. Malam ini akan saya persembahkan lagu untuk Tuhan. Pujian ini sudah lama sekali kita kenal, tapi saking seringnya setiap Natal dinyanyikan, saya jadi lupa. Sehingga izinkan saya untuk bertanya. Ayo.
dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Terima kasih. Puji Tuhan buat pujian yang indah yang sudah kita dengarkan. Kiranya semua itu boleh kembali meneguhkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penebus kita, yang menjadi penebus segala dosa kita. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian Dunia Gema dan Suara. Jemaat Tuhan, kami mohon balik berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan ini. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus serta para Roh Kudus, kembali dan mengucap syukur dan terima kasih Bapa, Tuhan telah mengantarkan kami ke rumah-Mu ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, walaupun hujan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah semuanya kami telah memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, walaupun tidak sepadan apa yang kami berikan. Inilah kerelaan dan keikhlasan hati kami Tuhan. Kiranya sebelum jauh kami gunakan, kiranya Tuhan Kau sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh menjadi alat pelebaran-Mu di tengah-tengah gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita
kita akan naikkan pujian doksologi, doa penutup, dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Madedarius. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk meresponi keselamatan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami disebut sebagai anak-anak Allah. Biarlah ya Tuhan kami mengerjakan keselamatan itu dan menceritakan keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kami berada, sehingga melalui kehidupan kami orang-orang pun boleh melihat keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus yang menjamin dan memberikan hidup yang kekal buat kami. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya, sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, karena kami menyadari kami tidak sanggup berjalan sendiri. Jemaat yang kekasih, kita akan pulang, kita akan berpisah, berkumpul dengan keluarga kita masing-masing, mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita selagi kita masih ada di dalam dunia ini. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, kiranya anugerah demi anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dimadu kembali saat teduh. Tuhan memberkati.